Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga hari ini kita kembali bisa berkumpul di tempat ini. Tiada lain untuk menggelar namanya majelis ilmu pengetahuan dalam hal bagaimana membangun peradaban umat manusia, khususnya bagaimana dalam pelatihan entrepreneurship ada pengabdian, ada 3 pengabdian. Yang pertama pelatihan kewirausahaan remaja, kemudian pemberdayaan masyarakat melalui penempatan hidroponik, dan pembinaan ekonomi rumah tangga. Nah, sebelum itu insya Allah hari ini kita akan mendengarkan sambutan. Mungkin saya perkenalkan Pak Dekan. Jadi kebanyakan ini adalah adik-adik binaan saya sejak 2015. Jadi waktu mereka pertama kali mengaji ya mungkin seperti ini, tinggi-tingginya semua. Sekarang sudah pada dewasa, sudah jadi cewek-cewek. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih sangat senang untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Adik-adik sekalian, saya perkenalkan juga, ini adalah dekan saya di Fakultas Ekonomi UNM, dan ini adalah kaprodi saya dari ekonomi pembangunan. Jadi beliau Bapak Andi Samsur SMSI, kemudian beliau Bapak Profesor Dr. Haji Tamrin Tahir SEMSI. Jadi saya sering kasih motivasi ke adik-adik bagaimana mereka untuk bisa memiliki pendidikan yang tinggi, Pak. Karena di sini terus terang beberapa santri saya itu sudah putus sekolah dan memang ya karena faktor lingkungan dan sebagainya. Semoga di antara adik-adik bisa juga bergabung, mungkin seperti dengan bisa menjadi prof seperti Pak Dekan, kemudian menjadi seperti Pak Syamsir atau ya, hal yang lain. Ya, sebelumnya kita mendengarkan sekarang sambutan dari Pak Dekan. Mungkin kita awali acara kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Adinda Nur Mutiar. Kami persilakan. A'udzu billahi
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada adik Mutiara kami ucapkan terima kasih. Ya, selanjutnya sambutan dari Ketua Prodi mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ekonomi pembangunan itu akan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang di sini ada 3 judul, Prof. Awalnya itu ekonomi pembangunan hanya mendapatkan 2 judul, tapi karena waktu itu dibagi, saya lihat proporsinya pendidikan ekonomi lebih banyak. Makanya alhamdulillah setelah komunikasi dengan WMTK 1 sehingga dapat tambahan jatah 1 judul, sehingga Pak Jamil yang kemudian diberikan sebagai koordinatornya. Alhamdulillah, dan hari ini kita bisa laksanakan. Nanti juga akan dilanjutkan dengan hidroponik, kebetulan saya ketuanya. Kemudian nanti pembinaan ekonomi rumah tangga petani itu ketuanya adalah Ibu Sri bersama dengan Bapak Dr. Basri Bagong. Sesuatu itu harus kita lakukan dengan ikhlas. Anda itu semua jangan kita lakukan sesuatu dengan terpaksa. Yang kedua, jangan pernah berkata lebih besar kata kita, bahasa kita daripada orang tua kita. Prinsip hidup saya adalah tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan tanpa doa orang tua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih kalau orang tua bisa diterima? Ya, anaknya harus mencoba bagaimana menghormati orang tua. Orang tua itu tidak perlu diberi banyak, tetapi begitu disapa dengan baik dan sebagainya, kita punya perlakuan baik, mereka senang. Dan ketika dia senang, dia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, insya Allah dijawab doanya. Adik-adik sekalian, untuk menjadi sesuatu itu seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Dekan kami, Profesor Dr. Haji Tamri Tahir SEMSI. Kemudian kita tahu bagaimana Pak Yusuf Kalla, tahu Thomas Alva Edison, dan orang-orang yang lainnya. Semua orang yang ada di posisi hari ini, baik sebagai misalnya presiden, gubernur, dan sebagainya, mereka semua berasal dari kelompok-kelompok yang mungkin bisa dianggap adalah kelompok-kelompok yang bukan mereka orang mapan di awalnya. Mimpi, dan karena punya mimpi, dia punya target jalan kecil setapak demi setapak untuk mencapai mimpi itu. Ya. Jadi berbagai macam cara yang dia lakukan untuk mencapai apa yang dia inginkan. Kita di sini, termasuk kita di sini, kadang kita mau melakukan sesuatu, kadang kita mau makan, kadang kita mau untuk kebutuhan kita, tapi maaf kita tidak punya uang. Maka ada orang yang memaksa orang tuanya untuk diberikan uang. Apa yang dilakukannya ketika dia memaksa orang tuanya? Maka misalnya dengan berbagai cara, ada banyak cara lah untuk memaksanya. Nah, dengan cara tersebut, itu hal-hal tersebut yang membuat orang tua kita semakin murka, dan membuat orang tua kita semakin susah untuk memberikan doa-doa terbaiknya untuk kita. Maka dari itu pelatihan kewirausahaan ini itu sangat penting sekali buat adik-adik. Apa pentingnya adik-adik sekalian? Agar adik-adik bisa mencoba menggunakan HP-nya, menggunakan segala yang dimiliki untuk kita jualan. Saya kira cukup sekian adik-adik, karena waktunya sudah habis. Seharusnya kita mulai dari tadi. Kita diskusi dulu sih, kalau masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sempat hadir di tempat ini untuk melakukan pelatihannya. Ada 3 judul yang akan kita bawakan. Tadi judul pertama sudah dilakukan, pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui penempatan teknologi hidroponik kewirausahaan remaja. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu pembinaan ekonomi rumah tangga petani.
Di sini kita lihat ekonomi rumah tangga di sini, karena kita beratkan bahwa rumah tangga itu kan lebih banyak dikelola oleh ibu rumah tangga. Kita lihat bahwa ibu rumah tangga itu yang berperan aktif dalam satu keluarga, bagaimana dia mengelola keuangan yang ada dalam rumah tangganya. Kemudian potensi-potensi apa saja yang bisa kita dapatkan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Mungkin lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Haja Mahawati MSc untuk lebih detail bagaimana pengelolaan ekonomi rumah tangga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi ibu rumah tangga dalam membantu khususnya suami atau keluarga agar terpenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan kepada Ibu Insinyur Dr. Haja Mahawati MSc, dengan ini saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, karena sekarang negara kita ini dalam keadaan kondisi mencekam pandemi COVID. Tapi alhamdulillah ternyata hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Walaupun dengan menggunakan protokol kesehatannya, menggunakan masker dan menjaga jarak, tapi saya rasa perkumpulan kita ini adalah positif sehingga mungkin virus COVID itu akan menjauh. Ya, baiklah Bapak Ibu, ibu-ibu, saya sangat senang sekali berkumpul dengan ibu-ibu. Ini kita kayaknya di satu tempat, yaitu BMT apa ya? Baitul Malwatani ya. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini barangkali sangat tepat dengan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Kami dosen dari Universitas Negeri Makassar, utamanya Fakultas Ekonomi, ada beberapa judul PKN yang akan kita terapkan di masyarakat di sini. Nah, kami judul yang akan kami terapkan itu adalah PKN Pembinaan Ekonomi Rumah Tangga Petani. Pembinaan ekonomi ibu-ibu. Jadi ini saya khususkan kepada ibu-ibu karena ibu-ibu itu biasanya kan, kalau ibu-ibu itu kan lebih banyak di rumah, dan artinya kalaupun ada yang bekerja itu 1-2 barangkali. Nah, kenapa kita berikan pembinaan ekonomi untuk ibu-ibu yang khususnya yang tinggal di rumah? Artinya walaupun kita tinggal di rumah, mengurus keluarga, mengurus suami, anak, melakukan pekerjaan di rumah, tetapi kita juga bisa menghasilkan, Bu. Bisa menambah pendapatan dari suami kita. Nah, gitu. Nah, melihat kondisi di sini, saya melihat kondisi di sini, apa sebenarnya itu bagi ibu-ibu ekonomi, ibu-ibu rumah tangga? Ya, biasanya kan kalau kita, Bu, sudah mulai dari pagi kita bangun sampai misalnya siang, masak, mencuci, apa dan sebagainya, itu sudah sore, tidak ada lagi kegiatan yang lain yang bisa kita lakukan. Nah, kenapa tidak di sela-sela waktu kita istirahat misalnya, kita manfaatkan lingkungan yang berada di sekitar kita. Nah, kalau saya melihat kondisi di sini, kondisi di daerah sini, ini adalah perumahan BTN yang mempunyai lahan. Kan kalau rumah-rumah kita itu kan BTN dibatasi dengan lahan-lahan yang sempit ya. Nah, kenapa kita tidak manfaatkan misalnya waktu kita? Sekarang apa yang bisa kita lakukan ibu-ibu? Melihat kondisi lingkungan kita yang terbatas. Nah, sebentar akan disampaikan ini adalah pemanfaatan teknologi hidroponik. Kenapa ini hidroponik? Karena di perkotaan itu lahan sudah terbatas, Ibu. Jadi kita menggunakan misalnya alat yang tidak menggunakan tanah, tapi dilakukan di lahan yang sempit. Kemudian apa yang diusahakan itu adalah sayuran, ya, sayuran yang tidak menggunakan zat kimia. Ya, artinya tidak diberikan obat-obatan, tidak disemprot dengan bahan kimia. Jadi betul-betul original, sehat, dan bisa menghasilkan uang. Nah, inilah sebentar nanti yang akan disampaikan oleh kelompok berikutnya adalah
pemanfaatan teknologi hidroponik. Nah itu salah satu ibu untuk menunjang ekonomi rumah tangga ibu-ibu. Kan di sini bukan petani bu ya, saya rasa bukan petani di sini karena itu saya ekonomi rumah tangga petani. Nah, ya petani perkotaan. Nah ibu mungkin ibu berpikir nanti kalau melihat ini bagaimana sebentar pembuatannya, kan tentu ada instalasinya ibu ya, pakai pipa paralon apa dan sebagainya, itu memerlukan biaya ibu. Bilang bagus sebenarnya tetapi tidak ada biaya apa. Nah jadi kenapa tidak ibu? Mungkin ada yang lain yang tidak terlalu menggunakan biaya. Kita misalnya pakai polybag pakai tanah, kan itu masih tanah, masih ada yang masih bisa ini bu. Kita tanam di pekarangan kita atau kita susun di pekarangan kita tanaman obat-obatan. Bisa kayaknya seperti apa ibu yang bisa menghasilkan, tidak usah lagi pergi di pasar atau lewat lagi menunggu penjual sayur mau bikin cobek-cobek tanam pakai lombok, tanam pakai tomat ya. Kan sudah bisa, tidak lagi mengeluarkan uang ibu. Itu kan sudah membantu namanya ekonomi rumah tangga. Kemudian apa misalnya, sekarang orang kan lagi ngetren itu tanaman hias ya, bunga-bungaan. Itu cocok untuk orang di kota yang lahannya terbatas, pelihara bagi bunga-bunga ibu, yang bisa barangkali menghasilkan uang kan kalau dijual kayak seperti apa gitu. Sekarang kan banyak bunga-bunga yang bernilai ekonomi. Dulu orang kan tidak perhatikan itu bunga-bunga itu. Nah sekarang itu semua bisa barangkali ibu di sela-sela waktu luangnya memanfaatkan itu tadi, memelihara tanaman-tanaman. Saya rasa enak sekali perasaan kayak gitu kalau bangun tidur kita lihat tanaman tadi sumurnya ini. Nah kan ada kegiatan ibu, itu kan juga artinya di samping itu bisa kita menghasilkan artinya kesehatan juga kita, karena kan kalau enak kalau lingkungan kita itu subur bu, banyak hijauan, artinya mengurangi polusi dan juga sehat. Nah seperti itu. Banyak sebenarnya bu kegiatan-kegiatan. Jadi kegiatan yang pernah kami lakukan artinya makanan olahan, kayak seperti pembuatan yang kalau kemarin yang kami lakukan itu adalah karena kami lakukan di Bandung, di Pangkep, karena Pangkep itu kan banyak ikan bandeng. Nah ikan bandeng itu biasanya kan hanya dimasak, digoreng dan apa dan sebagainya. Nah kemarin itu kita berikan pelatihan membuat bakso otak-otak dengan apa tuh, nugget. Jadi itu kan bisa dijadikan tambahan penghasilan bagi ibu-ibu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan kita. Nah saya kan tidak terlalu tahu lingkungan sini apa sumber dayanya ibu-ibu. Saya cuma melihat bahwa di sini adalah BTN yang terbatas anunya ya, jadi cocok dengan hidroponik bu, ya memanfaatkan lahan yang terbatas. Jadi melalui pelatihan ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau ada kesempatan kita bisa bertemu dan berkumpul kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di lokasi ini, Menconggoy Mas. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini kami diminta untuk menyampaikan tentang hidroponik. Kita bekerja secara bersih, ya semuanya dalam keadaan steril. Kalau di konvensional, karena kita menanam di tanah, berarti ya ada sedikit aktivitas yang membuat tangan kita misalnya harus bersentuhan dengan tanah, jadi sedikit ada kotor ya. Nutrisi atau pupuk yang diberikan ke tanaman itu adalah sangat efisien karena tidak terbuang. Kalau kita di tanah menanam, memberikan pupuk, belum tentu pupuk yang kita kasih ke tanah itu semuanya diserap oleh tanaman. Kalau tanaman-tanaman hidroponik itu gampangnya, coba misalnya tanaman stroberi ini, ya, ini stroberi. Mungkin kalau misalnya kita tanam bukan di pot ya, misalnya taruh di tanah, untuk memindahkan ke tempat lain itu harus digali dulu. Kalau hidroponik tinggal diangkat saja. Ya. Kemudian ini kita masukkan tanamannya di sini.
Yang penting kain ini menyentuh bede tanamnya. Kalau dia menyentuh bede tanam, kita taruh di, meskipun bukan di sini, taruh di pipa, taruh di mana, ini sudah bisa tumbuh sampai panen bisa. Jadi kalau selama ini misalnya botol-botol yang kita gunakan hanya menjadi sampah, nah ini bisa menjadi tempat menanam yang efektif. Ya, dengan hanya menggunakan botol-botol bekas. Yang model gelas juga bisa. Kita tumpuk saja. Ya, kalau ada gelas-gelas yang kita pakai itu, kita tumpuk jadi dua. Serap akar yang serap ini nutrisi. Jadi kalau daunnya akarnya masih sedikit, masih lumayan ini. Coba saja. Ya. Nanti kita lihat dulu ya. Diperagakan ibu untuk contoh bagaimana menggunakan rokok untuk menyemai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara penggunaan rokul untuk menyemai ya. Ini namanya menyemai untuk menjadi seperti ini. Kalau dulu awalnya waktu belum ada nih namanya ini paku setan. Iya katanya kalau satu-satu kan satu-satu manual. Kalau ini langsung jadi 18. Jadi 18 lubang tanam. Nah, ini Bu kalau kena kulit gatal, ya. Jadi kalau kena kulit sini gatal, tapi kalau kena telapak tidak gatal. Nah, jadi upayakan kalau kerja, biasanya ibu-ibu binaan saya itu di KWT, mereka kerjanya malam hari supaya anaknya udah pada tidur, nggak direcokin ya, nggak diganggu sama anak-anak. Jadi gampang gitu ya kerjanya. Caranya adalah kalau kita mempergunakan alat ini ya, ini biasanya ini lebih mudah digunakan dengan menggunakan gergaji besi. Ya, ini sekarang Bu, kalau zaman dulu nggak pakai cetakan Bu, saya mempermudah saja ini. Ini untuk mempermudah aja. Saya akan mencontohkan dua versi ya. Ini yang manual. Nah, ini tinggal kita jadi. Nah, setelah itu kalau sudah pecah satu benih pun langsung keluarin kena sinar matahari. Nah, nanti kita tunggu sampai dia 4 daun baru dipindah tanamkan. Ketika kita menyemai itu ada benih itu kan ada 80% yang dia akan tumbuh, 20% rasio kegagalannya. Jadi Bu ya, ada yang mau praktek? Potong rokul? Ada yang mau praktek?